Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Yayasan, Pak Rektor, sahabat saya, Pak Profesor Dr. Insinyur Edi Nusa Songkom, alhamdulillah, dan sahabat saya juga Prof. Supriyadi Rustad, sahabat lama, serta para profesor, para doktor, para dosen, dan seluruh keluarga besar Universitas Dian Nuswantoro yang kami hormati. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semuanya atas permintaan Prof. Edi. Ini satu kebanggaan bagi saya dan sekaligus kehormatan bagi saya, karena saya bisa hadir di majelis yang sangat agung, yang sangat berkah, yaitu Khatmil Quran. Tadi sebelum dimulai saya sempat berbincang dengan Prof. Edi. Barangkali ini adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang mengadakan Khatmil Quran setiap minggu dan diikuti oleh semua dosen. Saya tadi juga menyimak, walaupun ada video yang tidak saya perlihatkan, tetapi suara saya simak. Alhamdulillah, bacaan-bacaan keluarga besar Universitas Dian Nuswantoro luar biasa, fasih, dan insya Allah bacaan-bacaan tersebut sudah berdasarkan pada tajwid yang benar. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat bahwa selama ini barangkali sudah berbulan-bulan latihan terus seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Edi, yang semula terpaksa tapi kemudian biasa dan kemudian menjadi kebutuhan dan menjadi kebudayaan. Ini membudayakan sesuatu yang baik itu tidak gampang, dan membudayakan sesuatu yang baik itu adalah sunnah yang hasanah. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat sunnah yang bagus itu, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Artinya apa? Keluarga besar Dian Nuswantoro, khususnya Bu Ketua Yayasan dan Prof. Edi, itu akan mendapatkan aliran pahala yang terus-menerus karena ide mengadakan Khatmil Quran ini dari beliau-beliau. Amin. Selamat, dan oleh karena itu ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa bagi sebuah kampus yang di Indonesia. Saya kemudian teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wallati ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dari ayat tersebut surat Al-Jum'at ayat 2 disebutkan bahwa Allah itu mengutus kepada satu kaum yang memang pada saat itu adalah kaum buta huruf. Tetapi yang penting adalah bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk mengajarkan, untuk menyampaikan, untuk menuturkan tilawahnya, untuk menuturkan bacaannya. Artinya bahwa di situ ada 3 komponen yang besar yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu komponen ontologi, komponen epistemologi, dan komponen aksiologi. Komponen ontologi adalah bagaimana Rasulullah itu
menjadikan manusia itu paham tentang apa yang akan dilakukan, paham apa yang dikerjakan, paham apa yang menjadi bagian-bagian dari apa yang dikerjakan itu. Itu komponen yang luar biasa yang saat sekarang ini mungkin juga sudah diajarkan di Universitas Dian Nuswantoro, bahwa di Universitas Dian Nuswantoro diajarkan berbagai macam ilmu secara detail, ilmu komputer yang berbasis komputer secara detail, teknologi yang disampaikan secara detail. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh teman-teman Dian Nuswantoro terkait dengan apa yang saat sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat secara ontologis juga sudah diajarkan. Kemudian yang kedua adalah secara epistemologis, bagaimana meraih keilmuan tersebut. Saya punya satu keyakinan bahwa apa yang dilakukan di Dian Nuswantoro juga diajarkan bagaimana filosofi dari ilmu yang diberikan itu. Dan yang dari filosofi itu, maka yang muncul adalah aksiologinya. Bagaimana seseorang itu bisa menggunakan ilmu tersebut dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk menjadikan dia menjadi baik, mempunyai manfaat yang baik untuk kebesaran dia sendiri atau kebesaran ilmu, tapi sekaligus juga dalam rangka untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian juga terkait dengan ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ayat-ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Itu menandakan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal telah menjadikan ilmu itu untuk membedakan antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Dari situlah yang pertama diajarkan adalah untuk memahabesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kemudian ada penyadaran bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang sangat rentan, sesuatu yang sangat lemah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ini yang penting juga. 'Allamal bil qalam artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ajaran melalui rasul-rasulnya, melalui ulama-ulamanya, 'allama bil qalam. Mengajarkan rasulnya pada saat itu 'allam bil qalam dengan satu tulisan. Mengajarkan dengan satu tulisan. Mengajarkan dengan Al-Qur'an. Tapi sekaligus juga 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekaligus juga mengajarkan dari sesuatu yang tidak dengan qalam. Nah, di sini maka nurani, kekuatan qalb, itulah yang dimunculkan. Kekuatan qalb itu dari mana? Kekuatan qalb itu akan diciptakan, akan diperoleh dari Al-Quran. Maka orang yang menghormati Al-Quran, insya Allah seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Edi, orang yang menghormati Al-Quran itu sudah sangat jelas bahwa itu adalah bagian dari ahlinya Allah, dari keluarganya Allah. Kalau menjadi keluarganya Allah, maka otomatis Allah lah yang akan mengatur kita semuanya. Orang yang menghormati Al-Quran, maka di situ pula dia akan membuktikan bahwa dia adalah bagian yang dalam hidupnya itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sekaligus menandakan bahwa Al-Quran sebagai satu mukjizat yang luar biasa yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi yang tidak mungkin hanya dibatasi oleh batas negara, hanya dibatasi oleh suku, ras, tapi
untuk seluruhnya. Artinya apa? Rasulullah SAW itu diutus, memang diciptakan dalam rangka untuk mengatur umat manusia di akhir zaman ini. Maka yang diturunkan adalah Al-Quran. Mukjizatnya adalah mukjizat Al-Quran. Yang itu sudah sangat diketahui bahwa dalam Al-Quran tidak ada satu pun, sejengkal pun, setitik pun yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma faratna fil kitabi min syai'. Jadi artinya Al-Quran itu sudah sangat komplit. Mulai dari orang yang barangkali semula tidak mempercayai Al-Quran, kemudian percaya Al-Quran, mulai orang yang sangat keras menentang Al-Quran, sampai kemudian dia menjadi sangat lemah lembut terhadap Al-Quran. Ini yang saat sekarang ini dibuktikan di dunia. Yang dulu juga banyak dibuktikan. Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Quran. Yang kita tahu, kalau tidak yang dibaca pada saat itu adalah dibaca adiknya, Fatimah, surat Toha. Pada saat itu disampaikan, didengarkan, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahthara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Itu yang didengar oleh Umar bin Khattab. Kemudian rontoklah semua kekuatan umat, runtuh dia. Dan kemudian dia iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gara-gara itu. Dan itu yang sekarang ini kita buktikan di seluruh dunia. Prof. Edi saya kira menyaksikan, dan kita semuanya menyaksikan betul betapa di dunia ini sekarang ini banyak orang yang berbondong-bondong membaca syahadat, mengucapkan syahadat karena dia mendengar Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran. Kalau kami saksikan di beberapa negara Eropa yang sering kami kunjungi ataupun di negara-negara Amerika yang di situ, baik itu Amerika Latin ataupun Amerika Utara sampai dengan Kanada, setiap saat orang selalu ada yang masuk Islam. Gara-gara mereka mendengar, kemudian mempelajari Al-Quran. Itulah kekuatan Al-Quran. Maka Al-Quran juga menyebutkan alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah yang mengutus rasulnya dengan hudan. Ya, dengan huda. Huda itu adalah Al-Quran. Yang memang disebutkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu juga menjadi petunjuk bagi manusia dan sekaligus menjelaskan petunjuk-petunjuk tersebut. Nah, artinya apa? Al-Quran ini menjadi petunjuk manusia mulai zaman Rasulullah SAW diutus sampai dengan ila yaumil qiyamah, dan terus menjelaskan petunjuk-petunjuk itu. Siapa yang bisa menjelaskan petunjuk-petunjuk itu? Ya, semua umat manusia yang bisa memahami, semua umat manusia yang bisa mengkaji tadabbur terhadap Al-Quran, semua umat manusia yang bisa mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran diantaranya pertama-tama yang dilakukan adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu saya salut dan mengucapkan selamat kepada Prof. Edi yang telah bisa menjadikan Al-Quran di Dian Nuswantoro ini bagian dari kehidupan. Harapan saya ke depan, barangkali tidak hanya membaca, tapi setiap orang yang baca satu juz nanti ditugasi untuk menyampaikan isi dari juz tersebut itu apa. Jadi setiap minggunya ada uraian singkat dari juz yang dibaca. Mungkin itu akan lebih menarik lagi dan itu akan lebih terungkap lagi bagaimana kehebatan dan keindahan
Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran juga menyebutkan dalam surat Al-Fatir, dalam surat Fatir ayat 28 kalau tidak salah itu, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Ulama itu siapa? Tadi yang saya sampaikan adalah ulama adalah orang yang mempelajari ilmu, tapi sekaligus juga orang yang mencoba mengkaji ilmu itu dikaitkan dengan secara aksiologisnya, dikaitkan dengan epistemologi, dari mana ilmu datang, mengapa ilmu itu didatangkan. Itu epistemologi dan aksiologinya yang dipelajari secara mendalam. Sehingga teman-teman dari Dian Nuswantoro yang belajar komputer, yang belajar komunikasi, teknologi komunikasi, mempelajari terus dan mempelajari, membongkar terus-menerus, pada akhirnya membuktikan ini adalah kekuatan Allah, ini adalah kekuatan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ini adalah kekuatan dari Al-Quran yang dipelajari terus-menerus. Ini adalah kekuatan dari agama Islam yang memang diperuntukkan untuk umat manusia seluruhnya sampai ila yaumil qiyamah. Maka di situ disebutkan alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan din yang benar. Din yang benar itu din yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya, yang tidak mungkin terjadi penyimpangan di dalam din tersebut. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Mohon maaf, di situ saya mengartikan untuk dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Artinya apa? Di situ menunjukkan bahwa Islam pada akhirnya itu akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Kalau menurut ayat tersebut. Karena apa? Karena Al-Quran. Karena apa? Karena din yang hak, din yang benar tadi. Nah, ini saya kira apa yang telah dilakukan oleh Prof. Edi melalui pembudayaan membaca Al-Quran dan sekaligus juga pendalaman membaca Al-Quran di Dian Nuswantoro, pada akhirnya insya Allah akan menjadikan teman-teman keluarga besar Dian Nuswantoro itu adalah ulama-ulama yang memang pandai di bidangnya, pandai di bidang ilmu komputer, ilmu teknologi, komputer, ilmu komunikasi, tapi sekaligus juga orang yang taat dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam surat yang lain terkait dengan ulul albab juga, siapa itu ulul albab? Adalah orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa la junub wa fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi itulah orang-orang yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang yang selalu zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tiduran, pokoknya dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga dia memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang di situ tidak ada sesuatu yang sia-sia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi artinya panjenengan semuanya mempelajari ilmu komputer, di situ pula akan membuktikan inilah kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang tadi yang kita sebutkan tadi. Nah, saudara-saudaraku, Prof. Edi dan Ibu Ketua Yayasan yang saya hormati, maka dari itu apa yang sudah dilakukan di Dian Nuswantoro ini harus menjadi contoh bagi yang lain, dan terutama juga bagi keluarga besar Dian Nuswantoro agar ini betul-betul bisa dilanggengkan, karena ini memang tidak gampang dan tidak akan banyak godaannya. Tetapi kalau sudah berjalan beberapa bulan tadi Prof. Edi sudah menyampaikan ini sudah menjadi satu kebutuhan. Kalau tidak membaca Al-Quran, rasanya ada sesuatu yang hilang. Ini sudah luar biasa. Itulah orang yang
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan innama yakhsyallaha min ibadir ulama innallaha azizun ghafur. Itulah yang disebut dengan ulama yang di situ dia memang kemudian menyatakan dirinya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang dalam dirinya sendiri takut kalau tidak membaca Al-Quran. Nah, di situ pula maka apa yang dilakukan di Dian Nuswantoro, bagaimana tadi kalau saya menyebutkan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Ada tilawah, ada tazkiyah. Ini adalah satu proses tazkiyah, tapi sekaligus juga proses untuk mencapai sebuah keilmuan yang benar. Itu saya kira sebuah cita-cita yang luar biasa bagi kita semuanya, dan insya Allah kalau semua umat manusia kekuatan ilmuwan semacam itu, saya bisa memastikan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa insya Allah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah yang menyampaikan risalah itu, dan risalah itu untuk kita semuanya. Risalah itu didasarkan pada Al-Quran dan didasarkan kepada agama yang benar, sehingga insya Allah ila yaumil qiyamah Islam akan menjadi sebuah kekuatan yang terang benderang, kekuatan yang menerangi umat manusia, kekuatan yang akan mengeluarkan umat manusia dari kehidupan yang dzulm kepada kehidupan yang penuh cahaya. Saya kira itu Prof. Edi dan Ibu Ketua Yayasan, karena ini pandemi katanya tidak boleh lama-lama kalau ceramah. Jadi sebenarnya ini kan pandemi ya, webinar pakai Zoom umpamanya toh lama, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi Prof. Edi kemarin sudah pesan, tidak usah panjang-panjang juga tidak apa-apa, kultum kuliah 7 menit. Saya sudah menyampaikan lebih dari setengah jam, oleh karena itu kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.